purna. Ala hazihi niyah wa kullu niyatin sholihah wa ila ratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مقام المحمود الذي وته إنك لا تخلف الميعاد شنو ولي شنو شنو صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله وعلى آله وأصحابه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال تعالى في كتابه العزيز
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد فاز المتقون فقد فاز العابدون المخلصون Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan siang yang penuh dengan keberkahan, turun dari langit memadati buminya Allah, bersamaan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, satu persatu kurnia Allah kita cicipi di dalam pelataran kehidupan kita. Dimulai dari nikmat iman, manisnya berislam, sehingga Allah tambahkan lagi dengan hiasan hidup kita, yaitu hidayah dan taufik. Lengkap, genap, sempurna sudah. Nilai kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Allah masih kuatkan raga kita untuk memenuhi panggilan dan undangan Allah. Kita salat Jum'ah secara berjamaah. Harapan besar kita mudah-mudahan nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik yang sementara ini Allah masih saja mempercayai ada di dalam sanubari kita, mudah-mudahan tidak terhenti sampai saat ini dan hari ini. Mudah-mudahan lestari, istiqamah dan langgeng nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik sampai maut menjemput kita, hari kematian kita. Mudah-mudahan mati kita mati husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, baginda Rasul sebagai utusan Allah. Mudah-mudahan iman masih dalam genggaman memborong amal-amal saleh. Alamat akhirat kita tidak tertukar, negeri akhirat kita adalah syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Tuhan Paduka yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi yang mulia, Rasul yang begitu peduli kepada umatnya. Lagi-lagi kita tambatkan harapan cita-cita kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mampu menjalankan segenap titah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Fatihah menjadi pembuka suar min surah Al-Fatihah di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan satu pesan kepada kita, yang ayat di dalam surat Al-Fatihah ini juga mengandung konten doa apabila kita mampu memahami ini ayat. Ayat itu berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Apabila kita ingin menerjemahkan secara bebas, ketika salah seorang di antara kita melakukan tindakan ketaatan melalui jalur salatnya, dibaca ini ihdinas siratal mustaqim, atau bahkan di luar salat, dengan hati yang menghayati seseorang mengungkapkan ungkapan ayat tersebut, ihdinas siratal mustaqim, sungguh seseorang tersebut sedang mengharap kepada Allah, menguraikan doa dan harapannya kepada Allah. Ya Rabb, ihdina, tunjukkan kepada kami as-siratal mustaqim, satu jalan yang lurus. Secara terjemahnya kita mengerti, namun pemahaman secara mendalamnya ini yang perlu kita kaji kembali. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali kita baca sehari semalam paling tidak. Zuhur kita baca, asar kita baca, maghrib, isya, bahkan subuh pun kita baca 17 kali, tidak kurang, tidak lebih barangkali. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita mohon kepada Allah, ya Rabb, berikan kepada jalan raya kehidupan kami nikmat al-Islam,
Arti daripada as-sirat al-mustaqim ini diartikan dengan tafsiran ayat Al-Quran yang lain, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalan yang kalian minta. Acap kali Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, al-Islam, satu ajaran agama keyakinan kepada Allah secara bulat, yang kemudian kita akui bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua undang-undang yang tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah dia aturan main yang harus kita genggam secara erat dalam kehidupan kita. Yang kita minta di dalam ihdinas siratal mustaqim adalah Islam. Islam yang seperti apa? Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah berbicara Islam secara global, ya sudah. Dinul Islam itu adalah ajaran keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah tidak ada agama lain selain ajaran agama Islam, seluruhnya tertolak. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam ini sudah pernah dicontohkan di kehidupan sahabat dan para rasul. Dari semenjak Nabi Allah Adam sampai kepada Allah Nabi Allah Nuh, Idris, Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinul Islam itu sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para pendahulu-pendahulu Nabi dan Rasulnya. Tinggal kita saat ini menjalankan sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kita disibukkan dengan Islam yang ini, Islam yang itu. Islam yang sudah dikukuhkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah al-Islam yang kita pinta. Sebagaimana dilanjutkan di dalam ayat ini, suratul Fatihah mengangkat dan mengabadikan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan raya al-Islam yang dulu pernah engkau tampilkan ya Allah. Kepada siapa? Mereka orang-orang yang engkau taburkan kenikmatan dalam jalan raya kehidupannya. Dari sisi ekonominya mereka berislam, berumah tangga dengan cara Islam, bermasyarakat dengan cara Islam, bahkan berbangsa dan bernegara pun dengan cara Islam. Siapa mereka? Mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. 4 golongan besar. Yang al-Islam ini adalah menjadi anugerah tertinggi paling utama dan unggul. Tidak ada kenikmatan yang lain yang mengungguli nikmat al-Islam bagi 4 kelompok tersebut. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi-nabi Allah, was-siddiqin, orang-orang yang ucapannya jujur, berikut sikapnya juga jujur, tidak memiliki kepalsuan. Zaman saat ini terasa sangat teralami oleh kita, apapun saja yang menjadi objek kepalsuan dipalsukan. Dengan mudahnya rakyat dibohong, diberikan kecohan dan tipu muslihat. Bukan ini contoh al-Islam yang diinginkan oleh Allah. Bukan ini dinul Islam yang pernah ditampilkan dalam kehidupan jalan raya para nabi dan orang-orang yang jujur, siddiq. La haula wala quwwata illa billah. Wasyuhada, orang yang teguh istiqomah dalam memperjuangkan ajaran agama Islam, sehingga Allah berikan predikat syahid. Allah berikan nilai pahala mati dalam gugurnya di medan laganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, yaitu orang-orang saleh yang ketika sudah mengucapkan kalimat iman, kemudian ia produksi amal-amal saleh. Maaf, ada di antara kita orang yang senantiasa setiap harinya dikumpulkan orang selebar kampung, I am mukmin, I am muslim, saya orang beriman, saya orang Islam. Tapi maaf, pengakuan itu tidak berlaku di hadapan Allah kalau hanya klaim diri pribadi. Yang berlaku itu adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ucapan imanmu, kemudian Allah lihat adakah amal soleh. Kalau tidak ada satupun amal soleh dilakukan, bertetangga dengan masjid tapi enggan langkah kakinya menuju masjid. Di kampungnya banyak majelis ilmu, nggak doyan majelis ilmu, nggak bersahabat dengan para ulama, ustadz dan para kiai. Bertaburan di tengah-tengah lingkungannya anak-anak yatim,
orang yang paling dikasihani oleh Rasul, orang yang paling dicinta oleh baginda Nabi, tapi tidak pernah mau menyantuni, amal soleh tidak ada, kemudian hari-harinya mengucapkan saya orang beriman. Maaf, pengakuan ini akan tertolak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Berapa banyak orang, baik secara personal ataupun massal, dia katakan dia beriman kepada Allah, dia percaya akan datangnya hari kiamat, sesuatu yang pasti terjadi. Wa ma hum bimu'minin. Namun kata Allah, mereka bukan orang-orang beriman yang sejati. Mereka itu adalah orang munafik. Mereka itu adalah orang-orang yang pandai dan cerdas menaburkan kepalsuan dalam lidahnya. La haula wala quwata illa billah. Namun golongan yang keempat ini adalah orang-orang soleh, betul dengan keimanannya, tepat pula dalam beramal soleh, gemar beribadah, dia kejar, dia maksimalkan, paham betul eksistensi kehidupannya di alam dunia adalah untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Tuhan yang tunggal esa, tak terbilang Tuhannya. La haula wala quwata illa billah. Inilah dia nikmat al-Islam yang dulu pernah ditampilkan oleh Allah kepada empat golongan tersebut, dilanjutkan serta ditegaskan oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan mereka orang-orang yang dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka orang-orang yang disesatkan pada jalannya. Bertanya-tanya sahabat ketika itu di hadapan Rasul, ya Rasul, manil maghdub wa manid dhalin, siapa mereka kelompok yang dimurka oleh Allah? Siapa mereka komunitas yang angkara murkanya Allah, amarahnya Allah tertuang penuh kepada kelompok tersebut? Siapa orang yang dimurka oleh Allah itu ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimurka oleh Allah itu mereka adalah orang-orang Yahudi. Berkali-kali membuat janji di hadapan Allah, bukan berjanji seperti kita di hadapan sesama makhluk. Bani Israel, orang-orang Yahudi itu membuat janjinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseringkali ia mengungkapkan janjinya di hadapan Allah, seseringkali itu pula dia mengabaikan janjinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tertuang banyak di dalam surah Al-Baqarah bagaimana watak dan tabiat orang-orang Yahudi sehingga Allah murka kepada mereka. Wa manid dhalin, siapa mereka orang-orang yang engkau sesatkan pada jalannya, engkau hancurkan GPS-nya, nggak menentu arah jalan kehidupannya. Siapa mereka ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang Nasrani, humun Nasara. Mereka adalah orang-orang yang menyampingkan nilai tauhid. Diutusnya abang kelasku kata Rasul, abang nabiku kata Rasul, yakni Nabi Allah Isa. Tapi kemudian bukan dituruti apa yang menjadi ajaran dibawa oleh Nabi Isa, namun ia pertuhankan Nabi Allah Isa, disesatkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yuk berevaluasi diri kita. Semakin ramai, semakin semarak. Dewasa ini masjid musalla meramaikan masjidnya dan musallanya, bahkan majlis taklimnya, dengan cara memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita kembali kepada kecintaan kita kepada Rasulullah, tapi jangan sampai kita terlupa dan abai bahwa sungguh nilai maulid Nabi itu terletak pada kembalinya kita kepada ajaran dinul Islam yang sesungguhnya. Kadang kita hidup dengan cara Islam, klaim diri pribadi, tapi maaf tetangga melihat kita nggak seperti orang Islam. Cara berpikir kita sekuler. Kadang-kadang Islam yang kita tanamkan, kalau sudah langkah kaki kita masuk di dalam karpet-karpet masjid, ketika kita berdagang dengan cara bukan Islam, kita mengantor juga bukan juga dengan cara Islam, bahkan kita bermasyarakat juga tidak mencerminkan nilai Islam sebagaimana Rasul di tengah-tengah kota Madinah berdampingan hidup dengan orang Yahudi bahkan. La haula wala quwata illa billah. Ayo coba
Kita inginkan Islam, kita hidup dengan cara yang Islam. Bahkan sebentar lagi kita akan menutup mata bertemu dan bertandangnya Israel dalam kehidupan kita yang paling akhir. Kita menginginkan Islam masih ada dan terbenam rapi di dalam sanubari kita. Tapi maaf kalau nilai-nilai keislaman tersebut tidak kita gelontorkan dalam kehidupan hari-hari kita, sulit Allah antarkan kita pada kematian Islam. La haula wala quwwata illa billah. Di akhir zaman sudah diberikan sinyalirnya oleh Rasul 14 abad yang silam, 1400 tahun yang lalu. Nanti akan ada orang di akhir zaman hidup bersubuh pagi, dia masih rukuk bersama orang-orang rukuk, dia masih salat, dia masih menyembah Allah, dia masih bertasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kembalinya ia masuk ke petangnya, sampai ia di sore harinya tak lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Islam hanya di pagi hari, sorenya sudah kafir, batal syahadatainnya. Ada pula mereka yang sore harinya teguh istiqomah, masih menguatkan sunnah di dalam kehidupan sorenya. Tapi begitu berganti subuh pagi, dia sudah membenci orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lepas keislaman. Sebagaimana mulusnya lepas anak panah dari busurnya, begitulah akhir zaman disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama melalui jalur maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid tempat mencerdaskan umat Islam. Masjid bukan hanya sekedar kita masuk, kemudian salat 5 waktu, absen diri, fingerprint di hadapan Allah, kemudian tidak ada taklim, tidak ada upaya pencerdasan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, umat yang paling disayang oleh Rasul adalah umat baginda Rasul yang hidup di akhir zaman. Kita nggak pernah melihat Nabi. Hidup kita tidak bersamaan dengan sejarah turunnya ayat demi ayat dari langit. Tapi tetap kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling shadiq, orang yang paling jujur menyampaikan uraian-uraian wahyu ilahi. Karena itu kita amat sangat dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerdaskan umat Islam paling tidak di negeri tercinta kita Indonesia, agar jangan sampai umat Islam kena tipu lagi, dibohongi lagi. Alangkah capek dan lelahnya kita umat Islam, kuantitas banyak tapi kualitas kita masih saja menjadi korban penipuan. Ini yang diharapkan oleh khatib dalam mimbar mulia ini. Yuk sama-sama cerdaskan diri kita melalui majelis ilmu, melalui salawat kepada baginda Rasul. Kenali Rasul kita, pemimpin dunia akhirat kita. Mudah-mudahan dunia kita bahagia, akhirat kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi amrillah wa bi huquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun
وقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة